Salah satu hal yang nge-trigger aku untuk sedih alias merasakan baby blues. Gitu sih, Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ajeng Anggraini, seorang ibu dari satu anak dan di samping juga jadi working mom. Usia pernikahan berarti jalan 1,5 tahun, karena nikah itu di bulan Juni tahun 2024. Yang pertama itu pasti ikutan bahagia. Bahagia untuk orang itu, tapi sebenarnya kita juga sedih untuk diri sendiri. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Mengalami dua perasaan berbarengan ya. Bahagia untuk orang lain dan sedih untuk diri sendiri. Karena belum dipercaya untuk dikasih momongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rasa kayaknya setiap pejuang garis 2 tuh pasti ke-trigger ya kalau misalkan ada orang, apalagi orang terdekat yang ngomong kayak gitu. Tapi ya kita juga nggak bisa ngontrol orang lain, yang kita bisa kontrol ya perasaan kita gitu. Jadi gimana sedih, iya pasti, tapi gimana caranya kita nggak nunjukin rasa sedih itu ke orang yang bilang seperti itu. Ya jawab dengan senyuman aja, iya nih belum dikasih sama Allah, mohon doanya ya, gitu aja sih paling. Di saat ada momen dimana aku sadar bahwa ternyata aku belum siap sebagai seorang ibu karena belum begitu sabar gitu. Jadi sabarnya kurang panjang gitu, karena sempat beberapa kali ke tempat umum gitu ya, ngedenger anak yang kayak teriak-teriak, lari-larian gitu. Ada rasa seperti bisa nggak sih anaknya tuh diajak untuk diam gitu, untuk lebih tenang gitu. Nah, mungkin setelah aku refleksi diri ya, itu yang membuat aku belum dipercaya karena Allah tahu aku belum, sabarnya tuh belum panjang gitu, belum gitu sabar untuk menjadi seorang ibu gitu. Diem-diem nangis ya, apalagi ketika di malam hari ya, di waktu kita sudah selesai beraktivitas, ketemu sama banyak orang, terus juga udah selesai di-talk sama suami, misalkan suami udah tidur duluan, itu pasti kita ada rasa sedih kenapa belum bisa ngasih momongan ya gitu. Apalagi ini konteksnya kan aku umurnya agak terpaut jauh sama suami gitu, jadi di dalam diri aku tuh pengen cepet-cepet untuk ngasih momongan ke suami gitu, tapi ya itu tadi sedih karena belum dikasih juga. Sempat nyalahin diri sendiri, tapi alhamdulillahnya dapat dukungan dari suami ya. Itu kan di luar dari kehendak kita gitu. Kalau kata dokter Gia mah, rahim itu adalah areanya Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa, kita udah ikhtiar, udah berdoa, tapi kalau misalkan Allah belum berkehendak, ya mau gimana lagi. Survive ya, nah aku lebih ke survive, bertahan dan ikhtiar ya, mungkin bertahan dan berusaha gitu. Di samping juga minum vitamin-vitamin, aku juga promil mandiri ya. Promil mandirinya itu waktu itu pakai OvuTest. Jadi aku setiap masa ovulasi, kemudian penentuan di waktu-waktu tertentu gitu. Kalau pakai OvuTest itu di waktu tertentu kapan kita untuk mengadakan pembuahan gitu. Aku promil itu jalan di bulan ketiga setelah pernikahan gitu, pakai promil mandiri. Itu sih usaha atau bentuk survive dari aku. Momen tersedih ya, sedih, aku nggak tahu ya ini perasaan sedih atau perasaan bahagia. Pokoknya yang jelas setelah aku mengeluarkan si bayi itu dari perut aku, karena kan aku sesar ya, itu air mata tuh langsung keluar gitu. Kayak, ya Allah, terima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan, telah Engkau percayakan kepada hamba gitu. Ya pokoknya gitu sih. Ini lebih ke terharu mungkin ya, bukan tersedih. Nah, kalau momen tersedihnya itu mungkin aku juga ngerasain baby blues ya. Yang namanya baby blues itu ada. Ternyata baby blues juga bisa dirasakan ketika kita sudah punya full support. Walaupun kita udah ada full support dari keluarga, suami, dari orang terdekat, itu momen baby blues itu pasti ada gitu. Kita ngerasa sepi atau kehilangan jati diri gitu.
Aku kurang lebih mengalami baby blues itu sekitar ada kali 3 mingguan gitu. Seperti merasa kaget, oh ternyata udah jadi ibu. Makasih Kak. Udah jadi ibu gitu, harus ada orang yang kita urusin gitu. Terus momen-momen waktu untuk me time itu kan berkurang banget ya. Nah itu salah satu hal yang nge-trigger aku untuk sedih alias merasakan baby blues. Gitu sih Kak. Kalau nyalahin diri sendiri sih enggak ya. Lebih nyalahin diri sendiri enggak, nyalahin orang lain enggak. Sedihnya ya karena itu tadi, karena sempat ngerasa kehilangan jati diri aja gitu. Tapi mungkin kalau sedih bahwa merasa belum jadi ibu yang baik itu ada banget gitu. Belum merasa jadi ibu yang baik ya karena pertama ya kayak anak pertama, terus masih banyak belajarnya, apalagi kan aku nggak bisa DBF gitu. Nah itu salah satu hal yang paling tersedih. Tapi alhamdulillahnya walaupun aku nggak bisa DBF, tapi aku usahakan untuk pumping dan tetap mengusahakan bahwa anak aku tuh ASI selama 2 tahun gitu. Hal yang paling berat adalah mungkin orang sibuk ngejudge ya. Hal yang paling berat adalah orang sibuk ngejudge tanpa tahu gimana ikhtiar kita gitu, tanpa tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk ikhtiar dan berdoa gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, lagi-lagi support dari suami itu sangat amat menenangkan aku gitu. Jadi nggak apa-apa lah orang di luar sana ngomong ABCD, yang penting suami aku ada untuk nge-support aku full. Ibarat kata kalau misalkan dunia berkata atau membenci kita sekalipun, tapi kalau misalkan suami ada di pihak kita itu aman aja gitu. Wah, waktu ngerasain pertama kali atau tahu ya kalau misalkan dapat garis 2 atau ada kantong janin di rahim, itu rasanya yang pertama tentu aja bahagia. Terus langsung tuh mikirin, wah udah tahu nih garis 2, aku harus apa ya? Harus periksa kemana ya? Harus konsumsi apa ya? Nah itu tuh udah langsung otomatis muncul gitu. Terus insting keibuannya udah mulai keluar untuk ngejaga si janin ini gimana caranya supaya lahir dengan sehat dan tentunya bisa selamat ya lahir ke dunia. Aku mau bilang sabar aja gitu ya. Karena kan dulu aku belum tahu belum ke-trigger ya, atau belum dapat validasi yang soal apa yang dibilang sama dokter Gia itu tadi. Rahim itu adalah areanya Tuhan gitu. Jadi ya udah, kita ikhtiar, kita berdoa, dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin aku mau bilang coba lebih sabar lagi, terus juga ikhtiarnya dikencengin lagi, dan jangan mendengarkan apa kata orang. Waktu garis 2 itu kan sebenarnya fun fact ya, di setiap bulan itu menjelang haid aku pasti yang namanya tes pack, berharap ada garis 2. Tapi selama 4 bulan itu kan garis 1 mulu. Terus di bulan kedua promil mandiri OVU test. Di bulan pertama nggak dapet, di bulan kedua nggak dapet, itu sempat hopeless dan kayak ya udahlah gitu kan. Nah, terus pas momen itu datang, pas garis 2 itu datang, hal yang paling melekat adalah aku nggak langsung ngasih tahu ke suami gitu. Jadi aku ngasih taunya itu nunggu di momen dia ulang tahun gitu. Jadi aku nunggu dulu. Itu kalau nggak salah tuh aku tes PK itu di tanggal 18-an gitu. Suamiku kan ulang tahun di tanggal 20-an. Nah itu tuh si tes PK garis 2 itu nggak aku langsung kasih tahu ke dia, tapi aku nunggu di tanggal 20 itu sekaligus menjadi kado gitu. Jadi kado ulang tahun untuk dia. Itu sih yang paling melekat banget di pikiran. Karena finally gitu, apa yang kita semogakan, apa yang kita ikhtiarkan selama ini, alhamdulillah dikasih sama Allah.